Oke, Bapak Saya Ibu. lanjutkan Bapak Ibu, maaf. Ya, masalah jaringan, mohon maaf ya. Ya, saya lanjutkan. Next, Pak Alvin. Oke, jadi kita akan lakukan, nanti anak-anak akan belajar dengan dua metode, yaitu metode asinkronus, di mana anak-anak Oke, kedengaran Bapak Ibu suara saya? Masih putus-putus, Bu. Masih putus-putus ya? Ya. Oke, bagaimana Bu? Sudah oke? Oke, sebentar Bu ya. Oke. Sudah jelas Bapak Ibu suara saya? Oke, sudah jelas Bu. Sudah ya? Oke, saya akan lanjutkan. Jadi untuk pembelajaran dari rumah, nanti akan ada dua model yang kita akan gunakan. Yang pertama adalah asinkronus, di mana anak-anak akan belajar, ya, secara mandiri, menggunakan anak-anak akan belajar secara mandiri, gunakan media belajar seperti video, modul, artikel, dan lainnya. Menggunakan media belajar seperti video, modul, artikel, dan lainnya. Ya. Lalu model yang kedua, anak-anak akan belajar melalui metode sinkronus. Ya, yang kedua, anak-anak akan belajar melalui metode sinkronus, di mana anak-anak nantinya akan menggunakan Microsoft Teams untuk bisa bertatap muka dengan gurunya pada waktu yang bersamaan atau real time. Ya, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Dilanjutkan Pak Alvin. Nah, untuk metode asinkronus, di mana anak-anak akan belajar secara mandiri, nantinya kalau anak-anak kelas 3 yang tahun lalu menggunakan Google Classroom, kurang lebih akan sama, di mana nanti Bapak Ibu gurunya akan mengupload bahan-bahan ajar, lalu penugasan di dalam platform Microsoft Teams. Nah, lalu nanti anak-anak juga akan menggunakan Microsoft Teams untuk mereka mengupload tugas. Nah, nanti gurunya juga akan memberikan agenda juga melalui Microsoft Teams di dalam pembelajaran dengan metode asinkronus gitu. Lanjutkan, Palvin. Nah, metode yang kedua ini adalah sinkronus. Jadi kalau tahun ajaran lalu anak-anak belajar online tatap muka dengan gurunya menggunakan Zoom gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ajaran depan kita akan gunakan Microsoft Teams, di mana nanti anak-anak di dalam first week juga nanti untuk normal week anak-anak akan belajar secara normal dengan BDR. Nanti dua-duanya akan menggunakan Microsoft Teams untuk kelas atau sesi sinkronus, sesi tatap muka dengan guru. Nah,
eh, ini untuk kelas 3 sampai kelas 6, pembelajaran sinkronus akan dilakukan secara klasikal, baik di FOSI maupun pembelajaran. Nah, pelajaran-pelajaran yang akan sinkronus, kami akan bagi rata dengan pengaturan supaya nanti Bapak Ibu juga tidak setiap hari selama jam belajar anak-anak online terus gitu ya. Jadi kita akan mix antara pembelajaran sinkronus dengan pembelajaran asinkronus begitu. Nah, untuk wali kelas akan mendapatkan 2 kali sesi dalam 1 minggu untuk melakukan kelas sinkronus. 1 kali untuk pembelajaran tematik, 1 kali untuk pembelajaran matematika. Lalu untuk pembelajaran bahasa Inggris, karena untuk kelas 3 sampai kelas 6, 1 minggu itu ada 4 sesi, jadi nanti akan ada 1 pertemuan, di mana nanti durasinya 2 sesi, gurunya juga akan sinkronus, akan tatap muka dengan anak-anak, begitu ya. Karena ini kan pelajaran bahasa asing, jadi anak-anak butuh bantuan untuk belajar bahasa Inggris. Lalu untuk subjek, nanti akan shift-shiftan Bapak Ibu, jadi tidak semua subjek akan sinkronus di setiap minggu, ya. Jadi nanti akan dibagi, subjek akan sinkronus setiap 2 minggu sekali. Jadi nanti minggu ganjil yang akan sinkronus adalah PJOK dan agama. Lalu untuk minggu genap yang akan sinkronus adalah pelajaran SBDP atau SBK dan TIK. Begitu. Nah, minggu ganjil nanti akan dimulai pada tanggal 27 Juli 2020. Jadi setelah first week kita akan hitung minggu ganjilnya di situ, Bapak Ibu. Berarti nanti tanggal 27 Juli, di minggu itu, yang akan mulai sinkronus dari pelajaran subjek adalah PJOK dan agama. Begitu ya. Gitu. Next, Pak Alvin. Nah, pembelajaran dalam kenormalan baru, jadi nanti akan variasinya hampir mirip dengan pembelajaran kita onsite. Pembelajaran seperti biasa di sekolah, tetap ada di FOSI, tetap ada CEPEL, lalu ada pembelajaran sinkronus, asinkronus, tetap ada life skill untuk kelas 3 dan 6, lalu Boys Brigade juga tetap ada, kelas 3 sampai kelas 5, dan agenda, begitu ya. Next, Pak Alvin. Nah, waktu pembelajarannya, jadi memang karena kita BDR, begitu ya Bapak Ibu, jadi ada pengurangan sesi, begitu. Nah, untuk kelas 3 sampai kelas 6, Senin sampai Jumat, anak-anak akan mulai belajar jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Nah, durasinya kita kurangi. Jadi kalau untuk sesi wali kelas, tidak ada pengurangan, tetap yang berkurang hanya untuk beberapa pelajaran subjek, seperti agama, lalu bahasa Inggris berkurang 1 sesi, dan SBDP, begitu. Yang lainnya normal sesinya, ya. Hanya saja memang durasi 1 sesinya kita kurangi 5 menit, sehingga jam belajar anak juga bisa selesai lebih cepat, seperti itu. Lanjut, Pak Afin. Nah, untuk kegiatan first day, besok Senin, jadi nanti akan ada pembukaan tahun ajaran baru. Nah, ini akan dilakukan secara sinkronus, melalui live event. Ya, kalau anak-anak ingat waktu kemarin kita GLAD ya, seperti itu nanti kegiatannya. Nanti kita akan gunakan Microsoft Teams, begitu. Lalu nanti akan ada perkenalan guru-guru juga, ya, secara sinkronus. Nanti akan bergantian guru-guru yang mengajar di setiap kelas, begitu. Lalu nanti ada sesi wali kelas juga yang asinkronus, jadi tidak 1 hari full sinkronus begitu ya. Nanti ya juga ada refleksi dan komitmen, e-form, nanti gurunya juga akan memberikan link supaya anak-anak juga bisa isi di dalam Microsoft Teams-nya begitu. Lalu nanti untuk kelas 3, khusus kelas 3, karena kita ada kegiatan kepanduan dimulai di kelas 3, maka nanti akan ada sesi untuk perkenalan Boys Brigade secara sinkronus begitu. Berikut jadwal first day of school kita untuk hari Senin. Next, Pak Alvin. Oke, ini gambarannya. Nanti jadwal ini akan dikirimkan begitu ya. Nanti kami juga akan informasikan kepada guru-guru wali kelas untuk bisa menginformasikan juga di dalam Telegram kelas supaya anak-anak juga bisa mengikuti setiap kegiatan dengan baik begitu. Next, Pak Alvin. Nah, untuk kegiatan first week, Bapak Ibu, jadi untuk kelas 3 sampai kelas 6, karena anak-anak ini
Kalau yang kelas 4 sampai kelas 6 mereka sudah mulai familiar sepertinya ya dengan platform belajar online. Karena kemarin kita 3 bulan juga yang kelas 3 naik ke kelas 4 sudah menggunakan Google Classroom begitu ya. Jadi untuk tahun ajaran ini memang kita berganti platform tapi sedikit banyak mirip-mirip dengan Google Classroom begitu. Jadi nanti kami akan bantu juga di dalam masa first week, anak-anak akan diajarkan juga oleh guru-gurunya bagaimana menggunakan Microsoft Teams. Khususnya untuk anak-anak bisa login, lalu anak-anak bisa lihat penugasan guru-gurunya, lalu anak-anak juga bisa tahu kalau saya punya tugas uploadnya bagaimana sih begitu ya, harus turn in atau tidak seperti itu ya. Lalu anak-anak juga bisa diberitahu oleh guru-gurunya lihat nilai saya bagaimana di Teams begitu. Jadi nanti akan diajarkan juga kepada anak-anak selama first week begitu. Lalu kegiatan kedua nanti akan ada pengayaan materi yang pernah mereka pelajari waktu kemarin HBL. Jadi kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, kondisi kemarin mengharuskan kita harus belajar dari rumah, tentu itu juga tidak tidak ideal untuk anak-anak belajar gitu. Sehingga di dalam first week ini kami juga memberikan slot untuk anak-anak bisa mengulang lagi materi apa sih yang mereka pelajari waktu mereka di kelas sebelumnya. Supaya ketika mereka masuk di dalam pembelajaran normal dengan pembelajaran di kelas saat ini, anak-anak sudah siap begitu. Lalu ada devosi tetap, jadi mulai hari Selasa sampai Jumat minggu depan anak-anak akan devosi dengan wali kelasnya masing-masing. Ya, Chapel, Life Skill, Boys Brigade, jadi sudah berjalan kegiatan ini di first week begitu. Dengan topik perkenalan tentunya Bapak Ibu. Next, Pak Alvin. Oke, ini jadwal first week-nya Bapak Ibu untuk kelas 3 dan 4. Next, Pak Alvin. Nah, ini sudah dikirimkan oleh pihak sekolah melalui broadcast jadwal-jadwal ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi kapan sesi sinkronusnya, kapan sesi asinkronus, begitu ya. Jadi kalau ada keterangan dia sinkronus, berarti artinya online, tatap muka, begitu. Kalau dia ada sesi asinkronus, berarti Bapak Ibu dan anak-anak bisa langsung lihat Microsoft Teams kelasnya, lalu nanti ikuti panduan yang diberikan gurunya di dalam post generalnya. Post di channel general gitu atau post di dalam mata pelajarannya. Contoh misalnya di hari Selasa jam 7 sampai jam 8 anak-anak mulai dengan chapel kelas 3 dan 4 begitu. Berarti nanti wali kelasnya akan memberikan link di dalam post link channel general di kelas 3A untuk link chapel. Atau Bapak Ibu bisa lihat di dalam kalender. Ya, jadi setiap Microsoft Teams itu ada kalender. Bapak Ibu tinggal lihat di hari Selasa jam 7, nanti di situ seharusnya guru-gurunya nanti sudah akan schedule untuk chapel 3 dan 4. Ini akan dilakukan secara sinkronus, begitu. Lalu setelah jam 8, nanti jam 8 sampai jam 9 itu, anak-anak akan sinkronus kelas bahasa Inggris. Berarti nanti di dalam Teams, Bapak Ibu, jadi kalau sudah login, sudah aktivasi, Bapak Ibu bisa langsung masuk di dalam Teams anak-anak. Nanti di situ akan ada channel mata pelajaran. Nah, berarti kalau sudah tahu nih, saya habis chapel, maka saya ada kelas bahasa Inggris. Berarti saya akan masuk di dalam channel pelajaran bahasa Inggris. Nah, nanti di situ akan ada link untuk anak-anak bisa sinkronus. Begitu. Lalu break. Nah, nanti break berarti sesinya anak-anak di rumah ya, begitu. Jadi mungkin ada yang mau ke toilet, mau minum dulu, begitu ini bisa digunakan, begitu. Setelah itu nanti masuk lagi kelas sinkronus. Berarti nanti kelas asinkronus, sorry. Berarti nanti anak-anak dan orang tua bisa lihat ke channel pelajaran matematika. Penugasannya apa? Karena ini sesinya asinkronus, berarti tidak perlu join meeting, begitu ya. Jadi lihat nanti penugasannya akan muncul di dalam post channel mata pelajaran itu, begitu. Nanti setelah matematika, tematiknya masih asinkronus. Berarti Bapak Ibu lihat lagi setelah jam 10.45 sampai jam 11.45 anak-anak akan masuk di dalam channel tematik. Nah, ini masih asinkronus. Berarti lihat lagi post di dalam channel asinkronus itu apa penugasannya untuk anak-anak begitu. Setelah itu lunch, ini cukup panjang durasinya sekitar 30 menit. Anak-anak bisa makan siang begitu ya, bisa istirahat dulu. Lalu nanti masuk lagi di dalam workshop Teams. Nah, nanti ini akan diarahkan lagi oleh wali kelas, begitu ya. Nanti mungkin informasinya menunggu apakah wali kelasnya akan post link di dalam channel general, atau wali kelasnya akan berikan
link atau jadwal meeting di dalam kalender, gitu ya. Jadi nanti kalau anak Bapak Ibu bingung, ini linknya ada di mana, begitu ya. Silakan arahkan masuk ke channel mata pelajarannya atau lihat di kalender supaya nanti bisa terlihat jadwal-jadwal meetingnya. Kalau sudah lihat di kalender yang ada di Teams, lihat harinya, jamnya, nanti tinggal join di situ langsung terhubung dengan jadwal meeting online sinkronus seperti itu. Nanti jam 12.45 sampai jam 1 anak-anak akan kembali ke channel agenda secara asinkronus untuk mencatat agenda dia di hari itu untuk hari berikutnya. Nanti itu siklus itu akan seperti itu Bapak Ibu setiap harinya. Begitu. Jadi nanti kita akan menggunakan channel-channel untuk mata pelajaran supaya semua informasi fokus di dalam mata pelajaran tersebut. Jadi tidak bertumpuk di satu channel general, tapi bisa langsung dibagi sesuai dengan channel mata pelajarannya. Seperti itu. Ya, ini jadwal untuk kelas 3A. Next, Pak Alvin. Oke, ini untuk 3B. Selanjutnya, Pak Alvin. Teknisnya sama ya, Bapak Ibu, untuk semuanya. Begitu. Lalu ini juga, kelas 4B. Next, Pak Alvin. Nah, ini untuk 4A. Mohon maaf Bapak Ibu tertukar jadwalnya begitu ya. Ini yang 4A yang tadi 4B. Jadi 4B dengan Ibu Arin, lalu 4A dengan Bapak Yules. Next, Pak Alvin. Oke, ini saya mau kasih lihat Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah aktivasi, sudah join di dalam Teams kelasnya. Yang tadi saya maksudkan kalender itu ada di sebelah kiri, kalau Bapak Ibu lihat di tampilan tim saya, sebelah kiri lalu di atas gambar telepon, di atas calls. Nah, itu ada kalender. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat jadwal sinkronusnya, Bapak Ibu bisa lihat dari kalender yang di dalam menu itu. Begitu, ya, jadwal sinkronusnya. Begitu. Nah, yang saya maksud channel adalah Bapak Ibu coba lihat yang SLH Curug grade 4B. Di situ ada yang ke bawah itu ada menu general, ada menu agama, agenda siswa, bahasa Inggris, Boys Brigade, matematika, PJOK, dan SBDP. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan jadwal anak-anak, pelajarannya apa, lalu arahkan masuk ke dalam channel-channel mata pelajaran ini. Begitu ya, mungkin nanti untuk yang divosi, untuk chapel, nanti anak-anak akan diarahkan dulu di channel general. Tapi kalau dia sudah masuk sesuai dengan mata pelajarannya, berarti nanti mereka akan masuk di dalam channel mata pelajaran. Jadi sesuai dengan jadwalnya. Nah, nanti Bapak Ibu sampai hari Minggu besok jadwal pelajaran, jadwal first week, lalu jadwal first day of school, nanti wali kelas akan post di dalam post general, post channel general setiap kelas. Ini saya kasih contoh tampilan Teams kelas 4B gitu ya. Jadi Ibu Arin sudah post di situ di dalam tab post channel general untuk kegiatan atau jadwal kegiatan anak-anak di minggu depan. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya informasinya sudah bertumpuk begitu ya, banyak informasi-informasi baru, Bapak Ibu bisa lihat di tab sampingnya post. Di situ ada tab files. Pak Alvin boleh next, Pak? Oke, ini tab files. Jadi di atas itu kan ada tulisan general ya Bapak Ibu. Sampingnya ada tulisan kecil post, sampingnya lagi files. Nah, Bapak Ibu bisa download dari sini. Jadwal-jadwal yang tadi di-post di dalam tab post general. Begitu. Nanti bisa di-download, nanti bisa disimpan supaya lebih memudahkan untuk melihat jadwalnya. Atau kalau di rumah ada printer, mau di-print juga boleh. Atau kalau tidak ada, mau buat jadwal manual juga nggak apa-apa. Begitu. Ya, nanti gambarannya akan sama untuk semua jenjang begitu supaya nanti anak-anak juga bisa mengikuti sesi sesuai dengan jamnya. Karena tadi yang saya katakan selama BDR sesi kita juga dikurangi waktunya sehingga memang ya harus benar-benar mengikuti jadwal yang ada supaya tidak terlambat seperti itu ya. Nah, semoga juga kita sama-sama berharap kan ini kita tergantung sekali dengan teknologi. Harapannya memang selama BDR ini sinyal juga mumpuni untuk anak-anak juga bisa mengakses Teams dengan baik seperti itu. Jikalau memang nanti ada kendala, kita punya Telegram gitu ya. Jadi harapannya orang tua juga sudah join di dalam Telegram kelas masing-masing sehingga kalau misalnya ada ketertinggalan informasi dari Teams, anak-anak bisa bertanya melalui Telegram kelas. Jadi informasinya tetap bisa dapat seperti itu. Itu dari saya Bapak Ibu untuk penjabaran tentang kegiatan pembelajaran selama BDR. Ya, oke. Dari saya cukup, Pak Alvin.
Baik, terima kasih Ibu Ruth untuk penjelasannya, Bapak Ibu. Nah, tadi Ibu Ruth sudah menjelaskan ya mengenai beberapa fitur dari Teams begitu ya. Dan penasaran, aduh bagaimana ya kalau misalnya kita praktek melihat prakteknya secara langsung itu bagaimana kalau kita memposisikan diri kita sebagai siswa dan membuka Teams itu. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita akan minta Pak Alvin untuk boleh mempraktekkan kepada kita bagaimana siswa dapat mengakses Teams dimulai dari login awal ya Pak Ibu. Ya, silakan Pak Alvin. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Nah, bagian saya adalah menjelaskan tahap demi tahap teknis cara login Teams masuk ke dalam aplikasinya sampai kepada melihat bagian-bagian yang tadi Ibu Ruth sudah jelaskan. Nah, jadi ini secara teknisnya Bapak Ibu dan juga siswa yang sedang melihat nanti bisa mempelajari bagaimana cara melihatnya. Kalau misalnya ada tugas, cara submitnya bagaimana, ini di sini akan saya bantu ajarkan. Nah, pertama saya akan tunjukkan dulu cara login. Jadi, ini dengan asumsi bahwa Bapak Ibu dan siswa sudah mengaktifasi akun email sekolah yang sudah diberikan dan sudah mendownload aplikasi Teams baik itu di handphone ataupun di laptop atau PC yang Bapak Ibu gunakan. Jadi asumsinya seperti itu Bapak Ibu, sudah aktivasi dan aplikasinya sudah diinstal. Nah, setelah diinstal, silahkan pilih opsi login, ya, masukkan email sekolah dan pilih login. Nanti tampilannya ketika login itu Bapak Ibu dan juga siswa akan ditunjukkan yang seperti di layar saya nantinya ya, sebentar. Nah, seperti ini. Bapak Ibu akan diarahkan ke layar seperti ini untuk memilih jenis akun yang sudah dimasukkan. Kemudian silahkan pilih dan klik akunnya. Kemudian akan dibawa ke halaman untuk mengisikan password. Jadi silahkan pastikan emailnya sudah benar. Kalau sudah bisa masuk sini berarti emailnya sudah terdaftar Bapak Ibu dan sudah masuk. Silakan masukkan password seperti yang sudah Bapak Ibu registrasikan untuk akun emailnya ya. Jadi misalnya saya pinjam satu akun siswa di sini, kemudian saya masukkan passwordnya. Nah, oke, tampilan yang Bapak Ibu lihat dan juga siswa lihat saat ini adalah tampilan web. Tetapi kurang lebih tampilannya nanti akan sama persis dengan tampilan apps-nya ya. Paling bedanya adalah toolbar yang ada di atas kalau misalnya untuk web, dan kalau misalnya untuk aplikasi toolbar untuk webnya tidak ada, tetapi semua fasilitas yang ada itu lengkap. Fasilitas baik yang nanti tampilan Teams-nya dan juga tampilan apps-nya. Jadi saya akan masuk ke webnya. Begitu masuk, Bapak Ibu akan diperlihatkan tampilan yang seperti ini. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Microsoft Teams, versi browser dan juga versi aplikasinya. Kalau versi aplikasi nanti saya akan coba tunjukkan juga versi aplikasi sama persis Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali sebenarnya. Nah, saya akan mulai jelaskan dari cara masuk. Asumsi saya adalah ketika Bapak Ibu sudah atau siswa sudah membuka email di Microsoft Office melalui Outlook, email yang dikirimkan oleh tim IT Sekolah Lentera Harapan Curug, untuk mengundang akun anak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam kelas-kelas yang sudah disediakan. Asumsi saya itu sudah diklik dan artinya Bapak Ibu sudah bisa masuk ke dalam kelas yang seperti ini. Kalau misalnya belum, berarti di sini kelasnya masih belum ada dan pilihannya adalah
Bapak Ibu buka lagi emailnya dan klik untuk join tim yang sudah disiapkan. Tim kelas maksudnya ya. Jadi sekarang yang ada yang Bapak Ibu lihat di dalam layar Bapak Ibu adalah tim kelas 6B. Jadi akun siswa yang saya pinjam untuk digunakan dalam latihan ini adalah akun siswa kelas 6B yang nantinya juga kurang lebih nanti sama penggunaannya nanti untuk siswa-siswa yang lain mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, saya akan jelaskan satu persatu fiturnya Bapak Ibu ya. Untuk di sini di bagian sebelah kiri atas, di sini ada bagian activity. Ketika diklik akan menunjukkan setiap notifikasi yang terjadi di dalam aktivitas tim. Ya, aktivitas tim termasuk ketika gurunya posting sesuatu, ada tugas baru yang diposting, di sini akan muncul feed-nya. Jadi semacam Facebook ya Bapak Ibu, feed Facebook, jadi muncul terus notifikasi-notifikasi yang ada di sini. Nah, tetapi untuk melihat isinya, Bapak Ibu bisa klik aja langsung di sini atau masuk ke kelasnya masing-masing ya. Ini hanya untuk pemberitahuan aja. Jadi Bapak Ibu nanti kebanyakan bersama dengan siswa itu akan berkutat di tab di sini saya sebutnya toolbar ya Bapak Ibu. Di sini saya sebutnya toolbar. Nanti akan lebih banyak bekerja di bagian Teams yang di sini, bagian assignment, kalender, dan juga chat. Jadi activity ini sebenarnya kadang nggak terlalu tidak terlalu esensial, tetapi memang penting jika memang untuk melihat ada notifikasi baru apa yang sudah muncul kayak gitu. Nah, sekarang saya buka di toolbar bagian chat. Nah, toolbar bagian chat di sini nanti akan ada banyak dimuncul hasil chat atau percakapan yang dilakukan oleh siswa bersama dengan baik itu personal ke gurunya atau secara komunal secara kelas. Jadi misalnya saya coba tunjukkan yang sudah banyak ya. Ini dari versi gurunya. Jadi saya pakai akun saya di Microsoft Teams. Sorry. Tertutup, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, ini yang versi guru. Di bagian chatnya, karena saya sudah melakukan banyak sekali diskusi, misalnya dalam baik secara komunal, kelas, ataupun secara personal, ini dengan siswa yang tadi, itu di sini akan muncul semua. Bagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu orang tua dan juga siswa yang mau juga melakukan chat, personal chat baik kepada gurunya, itu bisa menekan tombol di atas sini, ya, new chat, masukkan nama gurunya, ya, kemudian klik enter. Setelah itu silakan chat seperti biasa, ya. Jadi untuk fitur chatnya sebenarnya tidak terlalu susah, nanti bisa dilihat saja modelnya bagaimana, bisa di trial and error untuk fitur chatnya. Chat ketika di dalam meeting online, kelas online yang berlangsung juga nanti akan tersedia di sini, ya. Kalau tidak tersedia di sini, berarti Bapak Ibu dan siswa juga bisa mencari di timnya masing-masing, di channelnya. Nanti saya akan jelaskan channel itu yang mana, tab itu yang mana, supaya Bapak Ibu dan siswa juga bisa familiar. Yang sebelah kiri ini toolbarnya, jadi ada bagian-bagian tertentunya yang Bapak Ibu, fitur-fitur yang akan Bapak Ibu gunakan. Nanti setelah di dalam tim kelasnya, itu ada lagi yang perlu Bapak Ibu dan siswa familiarkan. Nah, saya kembali ke tampilan siswa tadi ya. Nah, ini tampilan siswa. Di bagian chat tadi ya, sudah selesai. Misalnya mau chat, silahkan klik di bawah sini yang sudah dibuat seperti yang tadi. Kemudian silahkan chatting. Prinsipnya sama ya, seperti chatting pada umumnya. Jadi misalnya ada kendala pertanyaan yang memang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di sini. Atau misalnya tidak dapat respon di sini, Bapak Ibu bisa langsung memakai Telegram di channel grup yang sudah dibuatkan untuk mendapatkan respon yang mungkin lebih cepat, ya. Kemudian berikutnya yaitu tim yang ada di sebelah kiri. Tim ini adalah
kelas di mana anak Bapak Ibu masuk. Jadi misalnya kalau satu anak itu masuk ke dalam 2 kelas berbeda, di sini akan ada banyak kelas-kelas yang lain seperti itu. Tapi karena misalnya satu anak kelas 6B saja, berarti yang akan muncul di sini hanya kelas 6B saja. Jadi silahkan diklik kelasnya sesuai dengan kelas anak Bapak Ibu. Kemudian di sini akan muncul tampilan yang seperti ini. Ya, toolbar di sebelah kiri masih ada. Nah, sekarang saya jelaskan yang di dalam bagian timnya ya. Ini ada foto profil kelasnya masing-masing. Di sini adalah nama kelas. Di bagian sini dari mulai general sampai kepada TIK, ini namanya adalah channel. Channel atau mau dipermudah juga menjadi kelas per subjek juga bisa. Jadi di sini sudah ada agama, bahasa Inggris, life skill, matematika, PJO, KSPDV, tematik, TIK, atau Boys Brigade jika memang kelasnya itu ada kelas kepanduan Boys Brigade. Nah, di sini yang Bapak Ibu bisa cek. Di bagian atas sini, di setiap channel ini, mereka akan punya yang namanya tab. Ya, tab. Tab itu berisi post dan files pada umumnya. Post itu berisikan postingan guru menginformasikan kepada siswa berkaitan dengan kelasnya. Nah, Bapak Ibu, untuk posting masing-masing di kelas, contohnya kelas agama di channel agama ini, postingan guru agama akan diberikan di sini. Jadi ketika Bapak Ibu mau mencari, misalnya ada pengumuman pembelajaran agama, Bapak Ibu jangan cari di general, ya, tetapi cari di tabs atau channel agama, cari di sini. Kemudian jika ada file-file tertentu yang diposting oleh gurunya, silakan bisa cari di sini, ya. Atau kalau dipostingnya secara general, Bapak Ibu perhatikan instruksinya. Bukannya melalui channel kah, channel pelajaran kah, atau melalui channel general kah. Kalau misalnya melalui channel general, silahkan klik channel general di sini, kemudian buka files, dan cari di kelas material. Nah, di sini Bapak Ibu akan lihat setiap foldernya masing-masing. Kalau misalnya tadi agamanya ternyata nggak diposting di channel agama, tetapi diposting di channel general di tab files. Bapak Ibu bisa buka, cari filenya jika ada. Jika memang diminta untuk carinya di channel general, ya. Nah, ini channel masing-masing untuk mempermudah siswa nanti masuk ke dalam kelas-kelasnya, termasuk dengan agenda siswa. Jadi channel untuk agenda, Bapak Ibu siswa kalau misalnya cari agendanya boleh buka di sini, gurunya akan posting agendanya di sini. Ya, supaya postingan di tempat lain itu tidak tercampur. Jadi memang khusus di sini agenda. Jadi anak cari agenda tanggal berapa? Tanggal 20, cari di sini, lihat tanggalnya. Ya, lihat tanggal postingannya supaya kalian atau orang tua juga bisa melihat supaya lebih jelas, ya. Nah, selain itu, setelah saya jelaskan mengenai channel dan juga kelas masing-masing, saya akan jelaskan mengenai tugas, ya. Tugas di sini gurunya akan memberikan penugasan nantinya sesuai dengan kelasnya masing-masing, ya. Jadi misalnya pelajaran agama, nanti cari postingan tugasnya di post di channel agama, cari di situ. Atau di bahasa Inggris, cari di channel post bahasa Inggris untuk tugasnya ada apa aja. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa cari di general. Di general ada. Dan Bapak Ibu dan siswa juga bisa cari di tab yang ada tulisan assignment di sini atau tugas. Nah, bedanya mungkin nanti di sini akan banyak sekali tugas. Misalnya pelajaran TIK sumatif 1, pelajaran SPDV sumatif 2, pelajaran tematik sumatif ketiga kayak gitu. Jadi ini akan lebih banyak di sini. Akan memudahkan kalau misalnya dicarinya per kelas supaya tahu, oh pelajaran agama tugas terbarunya apa? Oh sumatif 1 nanti. Nah, setelah itu nanti tinggal klik tugasnya apa supaya bisa dikerjakan masing-masing. Nah,
Sekarang saya coba tunjukkan contoh bagaimana cara melihat tugas dan cara mengumpulkan tugasnya. Karena melihat pengalaman ketika siswa menggunakan GCF, ada kendala-kendala khusus seperti siswanya menyatakan sudah mensubmit, ya, sudah mensubmit tugasnya, sudah mengumpulkan tugasnya. Tetapi di panel guru tugasnya itu belum masuk. Dicari tahu kenapa ternyata siswanya belum menekan satu tombol penting supaya tugasnya yang sudah dia upload, sudah dia masukkan ke dalam halaman untuk mensubmit tugas itu terkumpulkan kepada gurunya. Jadi di sini saya akan bantu untuk memberikan arahannya. Nah, setelah Bapak Ibu cari, misalnya ini saya ambil karena saya tadi tidak bisa posting di tab kelas masing-masing, saya jadi ambilnya dari channel general. Bapak Ibu lihat di assignment, kemudian lihat di assign. Nah, di sini Bapak Ibu dan siswa juga nanti akan melihat tugas-tugas apa yang ada yang sudah diberikan oleh guru bersama dengan due date-nya atau tanggal pengumpulan terakhirnya di sini. Kalau yang ini, tugasnya judulnya adalah membuat origami, due-nya atau tanggal pengumpulan terakhirnya adalah besok di jam 11.59 malam. Jadi due-nya jam segitu. Nah, cara melihatnya Bapak Ibu tinggal klik aja. Klik. Nah, silakan lihat. Di sebelah sini adalah judul, ya, judul tugas. Di bawah sini adalah tanggal pengumpulan terakhirnya. Di sebelah sini adalah total skor yang mungkin akan didapatkan oleh siswa. Di bagian sini adalah bagian instruksi, ya. Jadi mohon bantuannya untuk orang tua ataupun juga siswa. Setiap penugasan, baca dan pahami dulu instruksinya dengan baik. Jadi dibaca 1, 2, 3, dia diminta apa aja, supaya nantinya lebih memahami kira-kira tugasnya dimintanya apa jadinya. Nah, setelah membaca kriterianya, berarti di sini salah satunya adalah upload foto origaminya kayak gitu. Nah, cara mengumpulkan tugasnya setelah dilihat adalah karena yang diminta adalah foto, berarti saya nanti masukkan upload foto origami yang sudah saya buat misalnya. Nah, saya berikan contohnya Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau submit tugasnya sekarang nih karena due date-nya besok. Saya submit sekarang. Jadi saya klik add work yang ada di sini. Nanti dimunculkan jendela untuk upload ya. Di sini pilihannya kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah gunakan OneDrive, new file atau link ya nanti bisa dieksplor. Tetapi kebanyakan dan pada umumnya karena filenya itu ada di device masing-masing, entah itu di laptop atau di handphone, biasanya kita pakainya fitur yang ada di bawah sini. Upload from this device. Karena memang fotonya ada di handphone saya misalnya. Jadi saya pakainya yang ini. Saya klik, kemudian saya cari filenya. Dan saya upload. Ini layar uploadnya. Setelah dia finish, di sini ada tulisan uploaded, dan setelah itu ada tulisan done, berarti filenya sudah terupload dengan baik. Silakan klik done. Di halaman tadi, tugas tadi, sudah ada terlihat bahwa ada gambar yang sudah terupload. Kalau memang sudah dirasa yakin, memang sudah sesuai instruksi yang diupload, langkah yang berikutnya yang paling penting adalah pastikan Bapak Ibu atau siswa menekan tombol turn in di sebelah sini. Ini yang penting. Pastikan tugasnya sudah diupload di sini. Setelah itu yang kedua adalah memastikan Bapak Ibu atau siswa menekan tombol turn in, mensubmit atau menyerahkan. Karena kalau ini tidak ditekan, ininya tersimpan begini aja Bapak Ibu, tersimpan sebagai draft tugas tapi tidak terkirim kepada gurunya. Tetapi ketika dia sudah ditekan turn in, ya, sudah ditekan turn in, itu nanti tugasnya akan masuk kepada gurunya langsung, ya. Nah, saya misalnya klik turn in-nya,
ketika sudah masuk, ya biasanya diberikan animasi seperti itu. Tanda tulisan di sini berubah dari turn in menjadi undo turn in, artinya tugasnya sudah dimasukkan. Dan sekarang siswa harus ngapain? Tinggal menunggu gurunya memeriksa tugasnya dan memberikan poinnya, ya. Nah, ada kasus misalnya tugasnya harus diperbaiki karena salah, ya. Misalnya sudah dikomentari oleh gurunya, tugas kamu salah nih, uploadnya harusnya yang origami, bukan yang gambar bunga, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus memperbaiki nih submit tugasnya. Cara perbaiki submit tugasnya, misalnya kita udah back nih, udah kembali ke kelas pada umumnya ya, kayak gini. Tetapi setelah kita dapat notifikasi, tugasnya ternyata harus diperbaiki. Nah, Bapak, Ibu, dan siswa boleh klik assignment-nya lagi, atau cari di kelas-kelas sesuai dengan channelnya, cari assignment-nya mana. Nah, di sini kan sudah tidak terlihat. Cari di bagian complete, ya, di sini. Tugas membuat origami. Buka lagi. Ini yang harus diperbaiki nih katanya. Berarti Bapak, Ibu, dan siswa juga bisa pilih undo turn in. Masukkan kembali perbaikannya. Gambar origami. Setelah itu pilih done. Nah, dia akan ada di bawah sini tugas baru yang sedang di-upload. Ya, setelah dimasukkan, silakan tekan turn in lagi. Setiap selesai upload tugas, ya misalnya tugasnya butuh 5 foto, berarti masukin dulu semuanya 5 fotonya baru tekan turn in. Jangan satu-satu Bapak Ibu, jangan satu foto turn in. Balik lagi di undo turn in baru turn in lagi, jangan. Misalnya tugasnya ada beberapa yang memang harus diupload. Ada file, ada foto, ada video. Jadi satuin aja jadi satu di sini, masukin semua. Kalau sudah lengkap baru tekan turn in. Ya, sama seperti tadi, kembali menunggu respon dari wali kelas ataupun guru subjeknya, menunggu komentarnya tetap di sini ya, dicari di sininya komentar tugasnya dan nilainya juga terlihat di sini nantinya. Jadi begitu Bapak Ibu untuk cara melihat dan cara mengumpulkan tugasnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencari nih, sebenarnya anak saya ada tugas ada apa aja ya. Caranya ada 3 sebenarnya Bapak Ibu untuk melihat tugasnya ada di mana. Yang pertama cari di pelajaran masing-masing, channel pelajaran masing-masing. Harusnya gurunya posting di situ. Yang kedua, kalau misalnya gurunya kelupaan, Bapak Ibu bisa cari di tab di channel general, kemudian pilih assignment. Bapak Ibu bisa lihat kira-kira yang belum dikerjakan yang mana, yang sudah dikerjakan yang mana. Kayak gitu. Atau mau melihat komentarnya, lihat di complete, silakan dibuka satu-satu untuk melihat. Ini contoh yang sudah diberikan feedback ya Bapak Ibu ya. Feedbacknya adalah tugasnya sudah baik, good job, poinnya 98. Tugasnya, reference materialnya ini, tugasnya ini sudah dikumpulkan. Apakah perlu di-turn in lagi? Tidak, karena memang tugasnya sudah selesai dan nilainya sudah keluar. Gurunya juga tidak memberikan instruksi untuk memperbaiki lagi. Nah, itu cara yang kedua untuk melihat tugasnya, Bapak Ibu. Cara ketiga, kalau memang Bapak Ibu lupa, di sini di toolbar yang saya sebutkan tadi, ada tulisan assignment. Ya, Bapak Ibu bisa klik. Kalau memang di sini cuma satu kelas, berarti memang itu cuma assignment dari satu kelas saja. Silakan diklik, kemudian pilih next. Nanti akan terlihat tugas-tugasnya apa aja di sebelah sini, dan yang sudah selesai itu mana aja ada di bagian bawah sini. Ya, itu untuk cara melihat tugasnya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas bagi Bapak Ibu untuk bagaimana nanti memberikan arahan kepada anak-anaknya melakukan submit tugasnya mandiri. Ya, atau memang kalau memang tidak bisa ya Bapak Ibu bisa bantu tolong mengumpulkan tugasnya. Yang berikutnya saya akan berikan panduannya adalah bagaimana cara join meeting. Cara join meeting. Jadi tadi Bu Ruth sudah menjelaskan ada kelas sinkronus dan ada kelas asinkronus.
Sinkronus itu berarti akan dilakukan kelas online tatap muka menggunakan aplikasi Teams. Yang kalau dulu misalnya kita pakai Zoom ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita pakai aplikasinya adalah Teams. Cara joinnya bagaimana? Misalnya devotion ya, devotion pagi hari dari jam 7 sampai 7.30. Nah, devotion itu biasa gurunya akan lakukan di channel general. Di channel general ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka aja Teams-nya langsung, cari tab general, buka. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tulisan meeting now. Artinya gurunya sudah membuka meeting online-nya. Tugasnya sekarang adalah bergabung ya Bapak Ibu atau siswa, nanti tugasnya tinggal bergabung, tinggal pilih join di sini. Ya. Pilih join. Nah, setelah join nanti Bapak Ibu akan dibawa masuk ke tampilan meeting, tampilan pertemuan online ya yang nantinya akan sedang dilakukan. Contohnya mungkin seperti ini. Ya, ini tampilan ketika sedang ada meeting ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini karena isinya cuma saya sendiri, jadi ya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya ada anggota di sini banyak banget. Setiap anggota yang ikut meetingnya siapa, kemudian menyelesaikan meetingnya di sini bisa. Nanti Bapak Ibu misalnya mau kembali lihat di kelasnya ada apa aja, Bapak Ibu bisa cek masing-masing. Mungkin satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah setiap meeting online, ketika gurunya yang sudah memulai meeting online-nya, Bapak Ibu akan melihat tanda kamera kecil di sebelah channel yang sedang melakukan meeting online. Jadi contoh, pagi hari itu pasti akan dilakukan devotion secara online. Jadi Bapak Ibu sudah otomatis arahkan anak buka timnya, tim, cari kelasnya masing-masing. Ini saya kelasnya banyak banget ya Bapak Ibu karena masuk di semua kelas. Setelah itu cari di mana yang gurunya sedang lakukan pertemuan. Ya, misalnya kalau devotion kan biasanya tab general ya. General, kemudian silahkan join, masuk meetingnya. Nah, silahkan ikuti instruksi yang diberikan dari guru untuk melakukan devotion atau untuk melakukan proses pembelajaran secara online. Nah, itu caranya Bapak Ibu untuk masuk. Kalau sudah selesai meeting, bisa ditutup. Misalnya gurunya sudah mengatakan, oke, kamu boleh lanjutkan pembelajarannya secara asinkronus. Kamu tinggal lihat postingannya untuk mengerjakan tugasnya. Jadi devotion sudah selesai, tinggal lanjutkan kerjanya tanpa meeting online. Tinggal di hang up, selesai, dismiss. Setelah itu buka misalnya pelajaran agama lagi. Postingannya ada apa nih di agama? Belajar. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk cara join pertemuan online-nya. Atau misalnya Bapak Ibu sudah diberikan link invitasi untuk pertemuan melalui kalender. Bapak Ibu bisa pakai fitur kalender yang ada di sini ya. Kemudian lihat tanggalnya, misalnya pertemuan hari Senin tanggal 20. Hari Senin tanggal 20 ada pertemuan online nggak? Kayak gitu. Ada devotion nggak nih? Kalau misalnya yang sudah dijadwalkan, di sini udah banyak sekali nih jadwal devotion pagi. Kalau saya memang banyak Bapak Ibu karena memang penjadwalan di setiap kelas saya ikut semua, jadinya kena jadwal semua. Ini untuk tampilan guru. Tetapi untuk siswa nantinya mungkin di sini dia cuma satu saja. Devotion pagi, devotion pagi, devotion pagi, devotion pagi, devotion pagi. Kelas online, habis itu hari Rabunya baru ada kelas online lagi, hari Jumatnya baru ada kelas online lagi. Jadi begitu Bapak Ibu untuk bisa memastikan fitur-fitur jadwalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada di kalender Bapak Ibu tidak usah bingung, pastikan jadwalnya aja dan Bapak Ibu standby di bagian sini. Bapak Ibu nanti bisa lihat kira-kira guru agamanya start meetingnya dari mana nih? Oh dari channel agama ya, udah ikut dari channel agama. Atau dari channel general ya, udah ikut di channel general. Kurang lebih begitu Bapak Ibu untuk penggunaan Teams. Saran saya Bapak Ibu, jika memang menggunakan Teams di handphone, tidak perlu di logout Bapak Ibu, dibiarkan saja 7/24 ya. Karena memang supaya postingannya atau
notifikasinya kalau ada tugas yang diposting oleh guru bisa masuk ke handphone Bapak Ibu. Atau misalnya kalau untuk Teams di laptop, Bapak Ibu login aja di aplikasi yang sudah Bapak Ibu download dan biarkan begitu aja. Jadi setiap dia otomatis nyala, Teams-nya otomatis terbuka, tinggal apakah ada koneksi internet atau tidak, nanti dia akan update secara otomatis informasinya. Oke, begitu Bapak Ibu untuk Teams. Jadi mungkin lebih kurangnya kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan nanti silakan Ibu Ruth atau Bu Frida silakan beritahu tambahannya. Nanti kalau perlu dijelaskan saya tambahkan lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Ibu Frida. Baik, terima kasih Pak Alvin untuk penjelasannya ya. Sangat rinci sekali. Ya, mungkin jangan pusing ya Bapak Ibu ya. Ini baru di awal-awal, kami juga guru perlu belajar banyak juga untuk sampai pada tahap bagaimana kami bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu, seperti yang disampaikan Ibu Ruth, kita memberikan waktu 1 minggu untuk anak-anak melakukan pembiasaan ketika nanti mereka mulai belajar, supaya mereka bisa mencoba ya, untuk menguasai bagian-bagian dari Teams itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada prosedur dalam kenormalan baru yang kita boleh terima begitu ya dari pemerintah. Mungkin Pak Alvin bisa tampilkan slide saya. Ya. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk prosedur dalam kenormalan baru ada beberapa topik yang akan saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu, pertama, komunikasi orang tua dengan sekolah ataupun sekolah dengan orang tua. Berikutnya adalah seragam anak, lalu waktu pengumpulan tugas, waktu belajar anak, model pembelajaran di kenormalan baru, dan pengambilan LKS di sekolah. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk jalur komunikasi, seperti yang sudah kami informasikan, bahwa Bapak Ibu sekalian sudah mendownload Telegram ya Bapak Ibu ya, dan masih tetap mengaktifkan WhatsApp broadcast. Nah Bapak Ibu, adapun begini, ketika informasi dari sekolah ke orang tua di Telegram itu akan berhubungan dengan pembelajaran ataupun tugas dan kendala jika siswa tidak bisa belajar. Jadi guru akan menginformasikan kalau seandainya dalam beberapa waktu anak Bapak Ibu tidak aktif di Teams begitu, karena memang di Teams ini ada satu aplikasi yang yang bisa merecord seberapa banyak anak Bapak Ibu sering menggunakan akun dari Microsoft Teams ini begitu. Dan kalau misalnya pun anak tidak mengumpulkan tugas supaya kami bisa memfollow secara cepat, maka kami akan menggunakan akun Telegram kelas untuk boleh berkomunikasi dengan orang tua mengenai kendala yang dihadapi oleh anak ya, supaya kami sekolah bisa bantu begitu. Lalu bagaimana dengan WhatsApp broadcast yang selama ini kita gunakan, Bapak Ibu? Bila Bapak Ibu ketahui sebelumnya bahwa satu handphone itu menampung seluruh informasi dari TK sampai SD, baik itu dari keuangan maupun pembelajaran. Jadi benar-benar akhirnya beberapa kejadian akhirnya tidak maksimal untuk menanggapi respon orang tua. Mungkin orang tua butuh respon yang cepat dan akhirnya agak tertunda karena memang informasi yang masuk itu banyak sekali, sehingga kami akhirnya terpikirkan untuk membuat Telegram kelas supaya WhatsApp broadcast ini ya dapat digunakan oleh sekolah berkomunikasi dengan orang tua hanya untuk memberikan informasi secara general, mungkin surat libur ataupun pengumuman-pengumuman dari sekolah secara general kepada anak-anak ataupun kepada orang tua ya. Lalu kalau Bapak Ibu nanti ada kendala di dalam hal teknis tentang Office 365, tentang Microsoft Teams yang digunakan, mungkin Bu salah password, Bu ini belum bisa login. Nah, silakan Bapak Ibu boleh sampaikan kepada kami, kepada WhatsApp broadcast sekolah, supaya kami bisa menangani, supaya guru bisa fokus kepada pembelajaran anak, dan untuk teknis itu kepada admin ya, supaya kami bisa jelaskan juga kepada IT-nya, begitu. Next, Pak. Alvin, next. Ya,
komunikasi orang tua, ya. Komunikasi orang tua dengan sekolah. Tadi kan kita komunikasinya harus dua arah ya Bapak Ibu. Tadi sekolah kepada orang tua, sekarang orang tua kepada sekolah. Nah, apa saja informasi yang boleh orang tua sampaikan di dalam Telegram supaya kita dapat batasi ya Bapak Ibu. Kalau semua kita komunikasikan lewat Telegram, tentunya kita takut tidak bisa meresponi semuanya dengan maksimal begitu. Sehingga kita bagi ya, jadi Telegram khusus kelas, WhatsApp broadcast itu untuk informasi general dari kalau hal-hal teknis begitu ya, yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Nah, untuk orang tua ke sekolah itu berhubungan juga dengan pembelajaran anak, begitu ya. Kalau misalnya anak terkendala dalam hal tugas segala macam, itu bisa langsung menghubungi gurunya. Sampaikan apa yang menjadi kendalanya begitu. Mungkin, aduh Bu, tidak bisa upload tugas, sinyalnya lemot, harus dikumpul jam segini, bagaimana? Nah, coba silakan Bapak Ibu komunikasikan dengan wali kelasnya begitu ya. Kalau memang ada kendala-kendala yang terjadi di dalam waktu pengumpulan tugas. Dan di sini juga orang tua bisa menginformasikan apabila ada anak yang sakit begitu ya kepada wali kelas, karena kami perlu merecord begitu kan. Kenapa anak ini tidak hadir hari ini, tugasnya tidak ada begitu ya, supaya kami bisa menolong setiap anak-anak yang mungkin terkendala begitu ya. Kalau dia ketinggalan pelajaran, bagaimana caranya supaya kita juga bisa mengarahkan dia untuk melanjutkan materi pembelajaran berikutnya, karena yang berikutnya itu belum dapat, sehingga kita juga bisa membantu lah begitu intinya ya Bapak Ibu. Lalu untuk WhatsApp broadcast, orang tua ya bisa menyampaikan mengenai kendala emailnya kepada kami ya. Bu, email saya belum aktif. Bu, saya lupa password. Bu, boleh nggak kirimkan tutorial untuk mengaktifkan email? Nah, itu silakan Bapak Ibu sampaikan kepada WhatsApp broadcast, karena memang di sini berhubungan dengan teknikal dan informasi general. Lalu informasi generalnya berhubungan dengan pembelian buku, seragam, pembayaran, bukti pembayaran, ataupun pertanyaan mengenai surat yang dikirimkan, ataupun surat liburan, ataupun nanti kalender akademik. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada WhatsApp broadcast. Jadi kita petakan alur komunikasi antara Telegram dan WhatsApp broadcast ya Bapak Ibu, supaya kita bisa terfokuskan begitu. Next, Kak. Ya, nah untuk seragam Bapak Ibu, kami sudah masukkan ke dalam surat ya, di awal yang sudah pernah kami kirimkan. Begini Bapak Ibu, bagi siswa lama ya, bagi siswa lama tentu sudah memiliki seragam begitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu anak-anak menggunakan seragam ketika mereka belajar. Kenapa? Hal ini tentu memotivasi mereka ketika mereka menggunakan seragam, itu pun akan mengingatkan mereka, oh iya, saya sedang belajar loh, tapi saya belajar di rumah. Kenapa saya di rumah? Karena memang ada sesuatu yang baru yang mungkin tidak bisa yang membatasi saya untuk bisa pergi sekolah. Tapi walaupun saya di rumah, saya tetap posisinya dalam belajar, begitu Bapak Ibu. Jadi itu pun bisa menjadi satu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam ketika anak memakai seragamnya. Itu juga bisa, kita juga bisa mengingatkan, ingat ketika kamu pakai seragam ini, kamu sedang belajar. Cuman memang tidak di sekolah, tapi di rumah melalui online. Begitu. Jadi bagi siswa, khususnya kelas 3, kelas 4 kan memang sudah punya seragam ya Bapak Ibu, pakailah begitu. Kecuali kalau misalnya anaknya mungkin selama 4 bulan ini, hampir 4 bulan mereka happy ya belajar di rumah, terpenuhi asupan gizi begitu kan, sehingga mereka bertumbuh dengan baik, sehingga baju mereka tidak muat begitu. Kita juga tidak bisa memaksakan Bapak Ibu ya, daripada mereka pakai seragam kesempitan tidak nyaman, akhirnya tidak bisa belajar dengan baik. Ya, kami memberikan suatu kebijakan bahwa silakan menggunakan baju yang sopan dan rapi begitu ketika belajar, karena kita menghargai. Kami pun guru ketika kami mengajar, kami akan menggunakan seragam begitu Bapak Ibu ya, menggunakan seragam lengkap, karena kami juga menghargai anak-anak kami begitu ya. Jadi diharapkan anak-anak menggunakan seragam. Nah, bagi siswa yang baru begitu ya, kami memprioritaskan begitu untuk siswa baru, kalau memang terkendala, kalau harus beli seragam lagi begitu kan, harus beli buku, silakan melihat kepada kebutuhan, yang terutama buku kan merupakan satu resource yang digunakan. Jadi, kalaupun belum membeli seragam, silakan pakai baju ya, seperti yang sebelumnya, memakai baju sopan dan rapi, begitu ya. Tapi untuk
sepatu saya rasa tidak perlu digunakan di rumah ya Bapak Ibu, supaya rumah Bapak Ibu juga tetap bersih begitu ya. Next Pak. Ya, untuk waktu pengumpulan tugas Bapak Ibu. Nah, untuk pengumpulan tugas dilakukan sesuai dengan instruksi guru. Tapi kalau Bapak Ibu ada kendala begitu ya, dengan jaringan kah atau mungkin gawainya tidak bisa memfasilitasi 3 anak begitu ya, Bapak Ibu punya 1 gawai untuk 3 anak pada saat itu begitu, ya Bapak Ibu silahkan bagi-bagi begitu ya. Kan seperti yang dikatakan oleh Bu Ruth ya, tadi kan kita untuk teleconference itu yang sinkronus itu kan kita petakan hanya 2 kali dalam seminggu. Begitu sisanya kan anak-anak itu adalah asinkronus, artinya mereka melihat materi, mempelajari, ada worksheet atau LKS, mereka kerjakan, begitu. Jadi ketika mereka sudah menangkap materi, begitu ya, sudah mengerti dan harus mengerjakan tugas, berarti kan saat itu gawainya bisa dihibahkan ya, atau diberikan kepada adiknya yang lain. Misalnya kalau, ayo buka buku paket halaman ini, kerjakan nomor ini dan ini, misalnya. Berarti kan dia mengerjakan di buku paket, berarti gawainya itu kan nganggur ya Bapak Ibu ya. Silahkan dibagi kepada adiknya begitu. Supaya dia juga kita bisa lihat materinya apa begitu ya. Oh, dia materinya tentang ini sedang tidak online begitu ya. Oh, suruh mengerjakan ini, mungkin coloring segala macam, silahkan begitu. Jadi kami pun ketika mempersiapkan kelas-kelas online, kami juga memikirkan kepada kebutuhan dari Bapak Ibu yang memiliki anak lebih dari 1 orang begitu ya. Sehingga kami memikirkan kalau setiap hari kita online, ini juga terkendala. Bu, bagaimana dengan devotion pagi? Apakah harus online terus? Nah, Bapak Ibu tolong bisa dibagi juga. Kalau misalnya anaknya 3, berarti bagi waktunya. Mungkin anak yang ini Senin, dia bisa online dengan gurunya untuk devotion, yang ini Selasa, yang ini Rabu. Tapi tolong dikomunikasikan ke wali kelas, supaya wali kelas pun tahu bahwa bukan karena kemauan Bapak Ibu juga begitu ya untuk melakukan itu, tapi karena memang keadaannya seperti itu. Kami pun bisa memahami hal itu, tapi diharapkan anak-anak pun bisa ikut devotion secara pribadi ya Bapak Ibu. Ya, kami tidak bisa melihat, tapi kalau dia pun tidak bisa ikut online, karena online ini diberikan jamnya kepada adiknya saat devotion, mari Bapak Ibu arahkan dia untuk membaca Alkitab dan berdoa secara mandiri. Karena kan sudah kelas 3 dan kelas 4 ya Bapak Ibu ya, pasti dia bisa begitu untuk berdoa dan baca Alkitab, karena jadwal devotion Bapak Ibu itu sudah diberikan, sudah di-schedule-kan begitu ya Bapak Ibu ya, dari malam begitu ya, akan baca ayat apa besok begitu. Jadi anak-anak ataupun Bapak Ibu bisa memberitahu, besok jadwal adikmu ya yang pakai gawai handphone untuk devotion. Kamu besok devotionnya tidak usah online dulu, tapi ini bahan devotionnya, baca Alkitab dari misalnya Yesaya 5 ayat 30. Lalu kamu berdoa. Nah, orang tua bisa menginstruksikan begitu kepada anak yang lain. Jadi bagaimana kita bijaksananya untuk mengatur ya Bapak Ibu waktunya begitu. Nah, harapan kami sebenarnya Bapak Ibu untuk tugas dapat dikumpulkan tepat waktu. Namun kami juga mengerti bahwa Bapak Ibu juga pasti memiliki kendala-kendala juga. Nah, Bapak Ibu kalau terkendala dalam pengumpulan tugas, mohon selalu dikomunikasikan kepada wali kelas Bapak Ibu ya. Diharapkan sih 1 hari itu ya Bapak Ibu bisa ketika diberikan tugas 1 hari itu bisa dikumpulkan juga begitu ya. Supaya apa? Supaya bisa diberikan feedback ataupun masukan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya, oh ya termotivasi tugas saya diberikan feedback nih, apa sih yang menjadi feedback dari guru saya ataupun masukan dari guru saya ataupun skor saya begitu. Ya, next Pak. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Ibu Ruth. Ya, ini juga sudah dijelaskan. Ya, Bapak Ibu, kemarin kami sudah memberitahukan mengenai pembagian LKS Bapak Ibu. Nah, setelah kami mempertimbangkan Bapak Ibu, maka kami harus mencari pola yang terbaik begitu.
kami rindu sebenarnya memberikan LKS kepada semua anak, namun untuk teknis kami perlu mempelajarinya lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk LKS kami akan mulai percobaan dulu Bapak Ibu. Kami akan mulai dari kelas kecil dulu ya Bapak Ibu ya. Kami akan memprioritaskan dulu untuk adik-adik yang di TK ya Bapak Ibu ya, yang di K1, K2, K3, kelas 1, kelas 2 dulu untuk pemberian LKS. Lalu bagaimana dengan kelas 3 dan kelas 6 sampai dengan kelas 6, Bu? Nah, untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6, kita akan mempelajari dulu pola dari TK sampai dengan SD ini. Karena berhubungan dengan kedatangan orang tua untuk mengambil bahan dan kebutuhan bahan LKS dari setiap kelas itu berapa, dan bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa orang tua ini butuh LKS atau tidak. Mungkin kami akan menyusun programnya itu dengan membuat polling begitu ya untuk kelas 1, kelas 2. Jadi untuk penyediaan LKS kami akan prioritaskan dulu untuk kelas kecil. Karena kalau kita tahu kan TK kan memang banyak mewarnai ya Bapak Ibu ya. Bahkan mereka menempel dari pola yang sudah diberikan oleh sekolah begitu ya. Jadi memang kebutuhan yang lebih urgent itu ada di kelas 1, 2, dan TK. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Jadi kesempatan ini bisa saja nanti di kelas besar, tapi kami akan melihat dulu pola di kelas 1, 2, dan TK ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk prosedurnya saya tidak perlu sampaikan karena memang ini fokusnya untuk kelas 1, 2 dulu ya Bapak Ibu ya. Next, Bu, Pak. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai prosedur dalam kenormalan yang baru ini yang dapat kami sampaikan. Untuk Bapak Ibu mungkin yang tadi tertinggal informasi begitu mengenai teknik dalam mengoperasikan Microsoft Teams, ya kami melakukan rekaman begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti bagi parents yang masih bingung begitu saat tadi mengikuti instruksinya bagaimana, lalu cara mengaktifkannya bagaimana, ya kami akan mengupayakan supaya rekaman ini bisa kami edit dan kami berikan kepada orang tua, sehingga semua orang tua ataupun yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir bisa mendapatkan informasi yang sama begitu. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, kami melihat di sini ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa menjawab secara keseluruhan Bapak Ibu karena waktu kita dibatasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Bukan karena kemauan kami ya Bapak Ibu, karena setelah ini, setelah kelas 3, 4, kami harus bertemu dengan orang tua kelas 5 dan 6. Ya, baik. Ya, Bu, absen kehadiran anak bagaimana tiap harinya? Nah, Bapak Ibu, untuk absen sebenarnya ketika anak Bapak Ibu ya ikut devotion, secara otomatis akan muncul nama-nama anak-anak tersebut di daftar yang seperti Pak Alvin tunjukkan. Begitu ya. Jadi akan kelihatan anak-anak ini siapa yang ikut, siapa yang tidak. Nah, inilah gunanya Telegram. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dari kehadiran anak-anak ini ya yang bisa kita lihat begitu ya ketika ikut online, ketika ada satu anak mungkin yang tidak sering ikut kan, pasti kami akan tanya lewat Telegram secara pribadi, kenapa, apakah ada kendala begitu, untuk membantu jika ada kendala-kendala yang dihadapi oleh anak begitu. Atau memang Bapak Ibu, dia devotion, tapi karena dia sibling ataupun punya 3 saudara, yang seperti saya katakan tadi harus ganti-gantian, maka orang tua bisa kasih tahu, Bu, anak saya devotion hari ini, hanya saja gawainya sedang dipakai oleh adiknya, tapi dia devotion secara mandiri. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa foto tuh, foto kirim ke Telegram gurunya. Guru bisa lihat, oh iya dia devotion sendiri, begitu. Ya, mungkin sudah bisa terjawab ya Bapak Ibu ya. Mau tanya apakah dalam satu gawai bisa mungkin 3 akun sekaligus, seperti GCR kemarin, agar kami orang tua bisa pantau juga pembelajaran anak dari kantor. Bila bisa, caranya seperti apa untuk memasukkan 3 akun di dalam satu Microsoft Teams? Oke, baik. Bapak Ibu, ya, kelebihan dari Microsoft Teams ini sebenarnya Bapak Ibu ya,
satu akun itu bisa dipakai 5 gawai, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pantau dari kantor apa saja sih pembelajaran anak-anak ini, ya Bapak Ibu bisa begitu ya. Tetapi hanya sekedar memantau ya Bapak Ibu ya, tidak mengerjakan tugas anak segala macamnya ya Bapak Ibu, karena kita juga sedang mengajarkan anak-anak begitu. Tapi seperti yang Bapak Ibu lihat tadi dengarkan dari Ibu Ruth bahwa sebenarnya ya anak-anak itu kan 2 kali teleconference ataupun online ya secara virtual begini dan sisanya itu adalah asinkronus artinya mereka mengerjakan sesuatu di LKS yang diberikan oleh sekolah begitu. Tapi kalau orang tua ingin mengecek apa saja materinya supaya nanti malam saya bisa ajarkan itu bisa begitu. Ya, baik. Lalu yang terakhir kali ya Bapak Ibu ya, karena kita masih punya waktu 7 menit lagi. Baik. Bu, apakah bisa akses data historical pembayaran dan mohon disediakan wadah tools untuk upload bukti pembayaran sekolah serta status pembayaran anak. Kalau untuk ini Bapak Ibu, untuk ini hal pembayaran saya tidak menguasai ya Bapak Ibu ya, jadi nanti mungkin akan disampaikan, kami catat begitu ya Bapak Ibu, screenshot di sini supaya nanti bisa disampaikan kepada bagian keuangan, bagian IT ya Bapak Ibu ya. Untuk ini mungkin saya tidak punya apa ya bukan kemampuan tapi seperti keterampilan untuk membuat aplikasi di dalam suatu apa ya platform begitu. Tapi kalau misalnya ada pasti kami akan informasikan begitu ya. Lalu bagaimana cara upload foto dari HP atau tab supaya dikirim lewat Teams. Nah, mungkin ini bisa dibantu oleh Bapak Alvin. Tadi Pak Alvin sepertinya sudah menjelaskan ya bahwa di bagian handphone nanti ada pilih files dari device begitu ya. Jadi di bawah itu ada choose file from device. Jadi kalau dari kata device itu berarti dari dalam gawainya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu klik itu akan muncul ya foto ataupun dokumen apa. Kalau Bapak Ibu pilih foto ya mungkin ya munculnya foto. Tapi kalau Bapak Ibu pilihnya file atau dokumen, ya Bapak Ibu juga dokumen yang tersimpan di dalam HP Bapak Ibu itu bisa terlihat juga begitu ya, tergantung permintaannya apa yang hendak di-upload begitu ya Bapak Ibu ya. Itu Pak Alvin ada yang mau menambahkan mengenai bagaimana cara upload foto dari HP atau tab supaya dikirim lewat Teams? Oke, mungkin tadi sempat lihat istilahnya saya buka dari HP ya. Pembukaan Teams dari handphone, silakan klik aplikasinya seperti biasa, kemudian tampilan awalnya pasti seperti ini Bapak Ibu ya untuk kelas. Jadi bar paling bawah itu toolbarnya itu ada di paling bawah. Kalau misalnya tadi saya jelaskan di sebelah kiri toolbarnya, untuk handphone dia ada paling bawah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat activity, chat, team, assignment, kalender itu semua di paling bawah ya. Nah, misalnya untuk upload tugas via handphone, Bapak Ibu sama tinggal cari tugasnya aja, misalnya tadi di tab general atau misalnya saya ambil dari assignment yang sebelah sini ya. Saya buka kelasnya, SLA Curug, kelas 6. Karena tadi tugasnya sudah selesai, saya tinggal buka aja lagi. Misalnya anggapannya ini adalah tugas yang belum dikumpulkan ya. Saya undo dulu turn in-nya yang di paling atas ya, Bapak Ibu, turn in-nya itu di sebelah atas. Kemudian cara upload tugasnya sama seperti tadi Bapak Ibu. Di tulisan at work silakan diklik, kemudian di sini ada pilihan upload from this device. Upload from this device silakan cari fotonya ya Bapak Ibu. Silakan cari fotonya, kemudian dimasukkan gambarnya dari situ. Setelah itu, setelah dimasukkan fotonya, jangan lupa pilih turn in lagi, ya. Nanti ada animasi menandakan bahwa filenya sudah terkirimkan dan Bapak Ibu kembali lagi seperti yang tadi. Nah, caranya sebenarnya sama, tinggal letak tombol ininya aja, tombol upload-nya aja, at work-nya itu aja yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan
laptop ataupun menggunakan handphone Bapak Ibu. Oke, Baik. Bu Frida udah. Ya, baik. Terima kasih Pak Alvin. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masih banyak ya pertanyaannya, tapi mungkin kami juga tidak bisa menjawab secara keseluruhan, begitu. Coba saya pilih ya. Oke. Oke, sepertinya semua sudah bisa terjawab. Oke, bagaimana membuka browser Microsoft Teams? Ya, baik Bapak Ibu. Microsoft Teams ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka dari Google ya, lewat Office 365, pasti nanti di dalam Office 365 seperti yang Pak Alvin tadi tampilkan, kalau Bapak Ibu buka dari laptop, itu akan muncul aplikasi ataupun menu-menu ya, yang terdapat di dalam Office 365. Pasti ada Teams di situ. Nah, kalau kita mau buka, pasti perintahnya adalah download, begitu. Jadi karena memang Microsoft Teams ini tidak bisa dibuka langsung dengan browser. Yang bisa itu adalah Office 365. Jadi untuk Microsoft Teams ini memang seperti berupa aplikasi ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ya kalau memiliki akun Instagram, segala Facebook, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita memang harus download dulu Microsoft Teams, gitu. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan kepada orang tua, begitu Bapak Ibu. Dan kalau ada pertanyaan lanjutan, mungkin ada yang masih bingung, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, sama-sama. Kami juga waktu belajar ini itu cukup lama begitu Bapak Ibu untuk bisa menguasai, dan kami pun jujur belum terlalu expert begitu untuk menjelaskan ini begitu. Tetapi di dalam proses semuanya pasti kita bisa, karena memang ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Karena kita belum biasa, makanya kita mungkin di awal pusing begitu ya Bapak Ibu. Tapi saya berharap ketika seiring berjalannya waktu, ya, anak-anak juga mulai terbiasa. Mungkin selama 2 minggu, 3 minggu kita masih bingung. Guru-guru juga melihat ini bagaimana, atau orang tua juga berkata, aduh ini bagaimana. Tidak apa-apa Bapak Ibu, semuanya dalam proses belajar. Tapi sekiranya di dalam proses adaptasi ini kita bisa berkomunikasi dengan baik supaya kita juga bisa membantu anak-anak kita. Kerinduan kami Bapak Ibu secara jujur ingin sekali mengajar ya, bertemu, tetapi memang Bapak Ibu keselamatan anak Bapak Ibu dan keselamatan keluarga kita itu yang paling utama begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang inilah yang dapat kami lakukan begitu. Seandainya kami boleh diizinkan memberikan kesempatan untuk tetap muka, pasti kami mau. Tidak mau menolak begitu ya Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu lihat berita-berita yang ada Bapak Ibu, ya kalau sekolah sampai mengadakan tatap muka, maka resikonya adalah sekolah ditutup. Nah, kalau sekolah ditutup Bapak Ibu, bayangkan kalau Lentera ditutup Bapak Ibu, 1000 anak Bapak Ibu harus kemana? Ya, bukan mau kami, tetapi kami berusaha untuk melakukan yang terbaik, begitu Bapak Ibu, supaya kami juga bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Jadi sebelum kami memberikan hal ini kepada orang tua, kami terlebih dahulu yang digembleng habis-habisan selama 3 minggu Bapak Ibu untuk mengkonsep pembelajaran lebih baik, memberikan pastoral care lebih baik, ya. Sehingga ya kalau kita bisa bertemu saat ini, itu adalah proses dari penggemblengan selama 3 minggu ini ya Bapak Ibu ya bagi kami. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa join bersama-sama dengan kami. Kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan sampaikan di broadcast sekolah. Dan kalau misalnya kami masih lama menjawab, karena kami masih ada meeting berikutnya, kiranya Bapak Ibu tetap semangat, anak-anak juga semangat, ya. Kita percaya bahwa kita bisa melalui ini bersama-sama dan pastinya Tuhan akan memampukan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup hari ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan menganugerahkan kami dalam situasi yang secara manusia Tuhan, ini sungguh menggelisahkan hati kami. Bukan hanya kami Tuhan, tapi pemerintah negara kami. Bukan hanya negara kami, tapi seluruh dunia pun merasakan imbas dari situasi yang unik ini. Tapi kami Tuhan mau memegang pengharapan di dalam Engkau Tuhan.
karena Engkau adalah sumber pengharapan dan kekuatan kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengontrol segala keadaan yang boleh terjadi di dalam dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan memelihara kehidupan kami, bahkan anak-anak kami Tuhan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini Bapa. Kami terbatas, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Mampukanlah kami Tuhan, ketika kami belajar sesuatu yang baru lagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh membantu setiap anak-anak kami lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga anak-anak Tuhan boleh terberkati. Begitu juga dengan orang tua ya Bapak, di tengah pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, baik yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati mereka sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.